Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkanlah sebuah cinta yang begitu dalam antara dua jiwa yang saling mencintai, namun terhalang oleh tradisi dan kehendak keluarga. Mereka adalah Ishaf dan Naila, sepasang kekasih yang tak dapat dipisahkan. Namun, cinta mereka diuji oleh cobaan yang berat. Dalam perjalanan hidup mereka mengambil keputusan yang membawa mereka ke sebuah tindakan yang sangat dilarang. Di bawah godaan setan, mereka melakukan dosa besar di tempat yang paling suci, yaitu Ka'bah. Dan akibat dari perbuatan mereka, Allah menunjukkan murkanya dengan cara yang sangat mengejutkan. Kisah tragis ini tidak hanya menyajikan cerita cinta, tetapi juga memberikan kita pelajaran tentang pentingnya ketaatan dan menjaga kesucian tempat ibadah. Ini adalah kisah tentang cinta, dosa, dan penebusan yang akan membuat kita merenungkan kembali nilai-nilai kehidupan. Jadi, mari kita telusuri bersama perjalanan hidup Ishaf dan Naila yang penuh dengan cinta dan tragedi. Pastikan untuk menyimak sampai akhir karena setiap bagiannya mengandung pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Di zaman jahiliyah, hiduplah sepasang kekasih yang saling mencintai dengan sepenuh hati. Ia bernama Ishaf dan Naila. Mereka adalah dua jiwa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka tumbuh bersama di sebuah desa kecil di sekitar Mekah. Sejak kecil, mereka sudah sering bermain dan berbagi impian. Mereka selalu berjanji untuk terus bersama, meskipun takdir seringkali berkata lain. Namun, cinta mereka diuji ketika mereka sudah beranjak dewasa. Orang tua Ishaf dan Naila menentang keras hubungan mereka. Ishaf adalah seorang pemuda sederhana dengan kehidupan yang biasa saja, sementara Naila adalah putri seorang saudagar kaya yang sangat dihormati. Ayah Naila ingin menikahkannya dengan seorang pedagang yang juga kaya raya demi memperkuat hubungan dagang keluarganya. Ketika Ishaf dan Naila memberitahukan niat mereka untuk menikah, orang tua mereka langsung menolak dengan keras. "Tidak, Naila, kamu harus menikah dengan seorang yang setara dengan status kita," ujar ayahnya dengan suara keras. Ishaf pun tidak lepas dari penolakan orang tuanya. "Ishaf, kau harus melupakan Naila. Kita tidak bisa melawan kehendak keluarga," kata ibunya dengan penuh kepasrahan. Mereka berdua merasakan kegundahan yang sangat berat selama beberapa hari. Mereka pun ketika bertemu hanya di tempat rahasia seperti di hutan dekat desa untuk berbicara tentang situasi yang mereka hadapi. "Apa yang harus kita lakukan, Ishaf? Aku tidak bisa hidup tanpamu," kata Naila sambil menangis. "Aku juga, Naila. Kita harus menemukan cara agar bisa terus bersama," jawab Ishaf dengan suara tegas. Ishaf memiliki rencana yang nekat agar mereka bisa bertemu tanpa diketahui orang tua mereka. "Kita akan bertemu saat bulan haji. Ketika kota Mekah sedang ramai dan penuh sesak, orang tua kita tidak akan mengetahui keberadaan kita di sana," usul Ishaf. Naila setuju dengan rencana tersebut meskipun hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Hari-hari menjelang bulan haji diisi dengan kegelisahan dan harapan. Ishaf dan Naila berusaha menyembunyikan kegembiraan mereka agar tidak dicurigai oleh orang tua mereka. Mereka merencanakan pertemuan mereka dengan sangat hati-hati. "Kita akan bertemu di tempat yang tidak terlalu ramai, di dekat Ka'bah," bisik Ishaf saat mereka bertemu terakhir kali sebelum perjalanan menuju Mekah. Ketika akhirnya bulan haji tiba, kota Mekah dipenuhi oleh para peziarah
dari berbagai penjuru. Ishaf dan Naila berhasil mencapai Mekah tanpa diketahui oleh keluarga mereka. Mereka bertemu di tempat yang telah mereka sepakati dan menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. "Aku merindukanmu, Naila," kata Ishaf sambil memeluknya erat. "Aku juga, Ishaf. Aku bahagia kita bisa bersama di sini," jawab Naila dengan mata berbinar-binar. Hari itu, mereka menghabiskan waktu berdua, mengunjungi tempat-tempat suci, dan berdoa bersama. Mereka merasakan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu segera berubah menjadi malam yang penuh dengan godaan. Malam itu mereka memutuskan untuk mengunjungi Ka'bah lagi. Kota Mekah yang biasanya tenang kini penuh dengan para peziarah yang beribadah dan berdoa. Mereka berdua memasuki Ka'bah dengan hati yang penuh cinta, tetapi juga diiringi dengan godaan yang sangat kuat. Setan berhasil membisikkan godaan ke dalam hati mereka. Mereka akhirnya melakukan dosa besar di tempat yang paling suci, yakni berzina di dalam Ka'bah. Ketika mereka selesai, mereka menyadari betapa besar dosa yang telah mereka lakukan. "Apa yang telah kita lakukan, Ishaf?" tanya Naila dengan suara gemetar. "Aku tidak tahu, Naila. Aku merasa sangat bersalah," jawab Ishaf dengan air mata yang mulai mengalir. Mereka berdua merasa sangat takut dan malu atas perbuatan mereka. Namun, hukuman Allah datang dengan segera. Allah sangat murka dengan perbuatan mereka. Tiba-tiba, mereka merasakan tubuh mereka berubah menjadi kaku. Dalam sekejap, Ishaf dan Naila berubah menjadi patung di dalam Ka'bah. Para peziarah yang berada di sekitar Ka'bah menyaksikan kejadian tersebut dengan terkejut dan ketakutan. Berita tentang Ishaf dan Naila yang berubah menjadi patung menyebar dengan cepat ke seluruh Mekah. Para warga datang untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka berbicara tentang betapa besar murka Allah terhadap perbuatan dosa yang dilakukan di tempat suci. "Lihatlah apa yang terjadi kepada mereka yang berbuat dosa di rumah Allah," kata seorang warga dengan penuh rasa takut. Keluarga Ishaf dan Naila pun akhirnya mengetahui kejadian tersebut. Mereka sangat terpukul dan menyesali tindakan mereka yang tidak merestui hubungan cinta anak-anak mereka. "Seandainya kita tidak menghalangi cinta mereka, mungkin mereka tidak akan melakukan dosa ini," kata ayah Naila dengan penuh penyesalan. "Kita telah melakukan kesalahan besar," tambah ibu Ishaf dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Patung Ishaf dan Naila menjadi pengingat bagi semua orang akan akibat dari dosa besar dan ketidakpatuhan terhadap perintah Allah. Mereka yang datang ke Ka'bah selalu diingatkan untuk menjaga kesucian tempat ibadah dan tidak tergoda oleh setan. Ishaf dan Naila meskipun telah berubah menjadi patung, kisah mereka terus hidup sebagai pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Namun, hukuman Allah tidak hanya berhenti pada perubahan mereka menjadi patung. Patung Ishaf dan Naila ditempatkan di pintu masuk Ka'bah sebagai peringatan abadi bagi para peziarah. Setiap kali seseorang memasuki Ka'bah, mereka akan melihat patung tersebut dan mengingat betapa besar murka Allah terhadap dosa yang dilakukan di tempat suci. Patung itu menjadi simbol peringatan dan renungan bagi semua orang yang datang untuk beribadah. Keluarga Ishaf dan Naila pun berusaha untuk menebus kesalahan mereka. Mereka mendirikan lembaga amal dan tempat-tempat pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak-anak dan masyarakat. Mereka berharap dengan cara ini mereka dapat mengurangi dosa yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka. Ayah Naila bahkan berhenti dari kegiatan dagangnya dan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Semoga Allah
mengampuni dosa-dosa kita dan menerima upaya kita untuk menebus kesalahan, kata ayah Naila saat meresmikan sebuah sekolah baru di desa mereka. Kami ingin generasi berikutnya tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang agama dan moral, tambahnya dengan mata yang basah oleh air mata penyesalan. Kisah tragis Ishaf dan Naila mengajarkan kita bahwa cinta sejati harus dijalani dengan cara yang benar dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu yang dilakukan di luar batas itu akan membawa konsekuensi yang berat. Kisah mereka juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki akibat, dan dosa yang dilakukan di tempat suci memiliki dampak yang sangat besar. Meskipun kisah mereka berakhir tragis, cinta Ishaf dan Naila tetap hidup dalam hati mereka. Meskipun tubuh mereka telah berubah menjadi patung, jiwa mereka tetap bersama, saling mencintai dan merindukan satu sama lain. Mereka menjadi simbol cinta sejati yang harus dijalani dengan cara yang benar dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah mereka menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga kesucian hati dan mengikuti perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita selalu dihindarkan dari godaan setan dan diberikan kekuatan untuk menjalani hidup dengan cara yang benar.